سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan kajian kita sebagaimana biasa, masih tentang Qiyamul Lail. Masih tentang Qiyamul Lail, menghidupkan malam dengan salat dan berbagai ibadah lainnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu siyami ba'da Ramadan syahrullahil muharram wa afdalu salati ba'dal fariidati salatul lail. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, afdalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil muharram. Puasa yang paling afdal setelah puasa Ramadan, berpuasa yang paling afdal setelah berpuasa Ramadan adalah Syahrullahil Muharram, berpuasa di bulan Muharram. Nah, berpuasa di bulan Muharram. Wa afdalus salah ba'dal fariidah salatul lail. Dan salat yang paling utama setelah salat fardu, salatul lail, adalah salat di tengah malam. Jadi kalau dalam hal puasa, setelah puasa Ramadan, itu yang lebih afdal adalah puasa di bulan Muharram. Kalau puasa Ramadan tentu tidak ada tandingannya, ya, karena dia wajib. Wajib itu amalan sunat itu setinggi apapun derajatnya, seistimewa apapun kedudukannya, namun dia tetap terkalahkan dengan ibadah wajib. Seperti misalnya orang tinggal satu salat wajib. Ada orang tinggal satu salat wajib. Katakanlah dia lewat salat subuh. Itu walaupun dia salat sunat 1000 rakaat, tidak bisa menggantikan satu salat subuh yang dia tinggalkan. Yang wajib tetap wajib, yang sunat tetap sunat. Seperti juga puasa wajib. Satu hari puasa Ramadan ditinggalkan, maka meskipun dia berpuasa 100 hari puasa sunat, tidak bisa menutupi satu puasa wajib Ramadan. Itu perlu diperhatikan dalam hal aulawiyat, memprioritaskan ibadah. Makanya dalam kitab Talbisu Iblis karangan Ibnul Jauzi, tipu daya iblis, salah satunya dia menggalakkan hamba itu, seorang hamba, berbuat ibadah sunat, sebaliknya dia buat malas dalam beribadah wajib. Itu perlu diperhatikan. Bahkan kalau yang wajib terlaksana dengan baik,
tidak ada sunat pun tidak apa-apa. Kalau mau dibandingkan. Tapi kalau sunat banyak tidak ada wajib, maka sunat itu haba'an manthura. Sunat itu tidak ada arti apa-apa. Makanya suatu ketika datang seorang kakek-kakek yang sudah tua lunta dengan menggunakan tongkat dalam kondisi bungkuk, seluruh rambutnya sudah putih. Dia datang ke Rasulullah. Dia katakan, "Wahai Muhammad, sampaikan kepadaku sesuatu yang kalau aku melakukan itu, aku tidak perlu menambah sesuatu yang lain apapun." Kan namanya orang tua. Dia pengen yang utama-utama aja, yang ini tidak sanggup lagi. Maka Rasulullah mengatakan, dirikan salat, laksanakan puasa Ramadan, artinya salat wajib, laksanakan puasa Ramadan, tunaikan zakat, laksanakan haji, tadkhulul jannah. Engkau pasti masuk surga. Ditanya sama orang tua itu, walaupun tidak saya tambahkan apapun amalan, walaupun tidak saya kamu tambahkan apapun amalan, langsung masuk surga. Dijawab oleh Abu Dzar, wa in zana wa in sarak, walaupun dia berzina wahai Rasulullah dan dia mencuri, walaupun dia berzina dan mencuri. Maka kemudian Abu Dzar bertanya lagi, wahai Rasulullah, wa in zana wa in sarak, walaupun dia berzina dan mencuri, walaupun dia berzina dan mencuri. Ditanya sekali lagi, wahai Rasulullah, walaupun dia berzina dan mencuri, celaka kamu Abu Dzar. Artinya kan kebingungan itu. Artinya Rasulullah ingin mengatakan dalam hadis ini, kalau seseorang itu betul-betul melaksanakan sholat dengan sebenar-benarnya, dengan sebenar-benarnya, ya, melaksanakan puasa dengan sebenar-benarnya, melaksanakan haji dan zakat dengan sebenar-benarnya, dia pasti langsung masuk surga, walaupun dia tidak tambah apapun yang lain, tapi dengan sebenar-benarnya. Makanya ketika ditanya oleh Abu Dzar, walaupun dia berzina dan mencuri, walaupun, artinya Rasulullah memastikan kalau orang betul-betul sholat, maka sholat itu akan menegah dia daripada berbuat zina dan mencuri. Berarti kalau setelah sholat dia masih berzina dan mencuri, maka itu tanda sholatnya belum beres, kan begitu. Namun hadis ini ingin mengatakan bahwa seandainya seorang hamba melakukan yang fardu-fardu saja, bahkan dia tidak melebihkan, dijamin oleh Rasulullah masuk surga. Tetapi kalau sunat belum tentu. Makanya syaitan itu suka dia buat orang itu banyak buat sunat, kemudian malas buat yang wajib. Suka dia itu. Pas jam pagi itu memang dibuat orang malas kerja, malas cari uang, malas keluar rumah bekerja. Dibuat suka apa namanya? Duha aja dia. Istrinya udah ribut di rumah. Anaknya udah ribut. Enggak ada makan. Tapi dia malah dibuat suka duha aja. Itu bukan baik. Mencari nafkah hukumnya wajib. Duha itu sunat. Jadi jangan apa. Nah itu seperti orang, ya, dia kemana-mana baik dengan orang lain di luar, ngomong sama tetangganya tidak ngomong-ngomong, tidak bagus hubungannya. Ini salah kaprah dia. Yang wajib paling utama itu dengan
tetangga dulu daripada orang yang jauh sana. Perkara persidangan manusia pertama di hari akhirat itu adalah jar dengan tetangga. Nanti kita disidang, hubungan kita dengan manusia itu pertama masalah di sidang itu hubungan kita dengan tetangga. Bukan hubungan kita dengan si fulan yang kita jumpa di sini di sana, tetangga dulu. Nah, atau juga ada orang yang dengan kerabatnya, dengan keluarganya bermasalah, tapi dengan orang lain baik-baik aja. Ini juga orang-orang yang tidak bisa memprioritaskan mana yang wajib, mana yang sunnah. Maka ini perlu diperhatikan dalam ibadah. Jadi Rasulullah mengatakan, afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil muharram. Puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah berpuasa di bulan Muharram. Karena bulan Muharram salah satu bulan haram. Salah satu bulan haram, bulan Muharram. Maka sunat banyak puasa di bulan Muharram. Di antara puasa yang paling istimewa di bulan Muharram adalah puasa apa? Puasa Asyura. Puasa Asyura, Tasu'a. Itu di antara puasa yang sangat istimewa di bulan Muharram, dan itu sudah maklum semua. Tapi selain puasa Asyura dan Tasu'a di bulan Muharram, memperbanyak puasa sunat di bulan Muharram itu adalah sangat luar biasa, sangat istimewa. Setelah puasa Ramadan, langsung kedudukan paling tinggi itu puasa di bulan Muharram. Demikian juga salat. Wa afdalus salah ba'dal fariḍah salatul lail. Dan salat yang paling utama setelah salat wajib adalah salatul lail, salat yang dilakukan di malam hari. Salat qiyamul lail. Baik itu didahului oleh tidur terlebih dahulu, kemudian disebut dengan tahajud, atau tidak didahului oleh tidur, tidak masalah. Pokoknya usahakan sebelum, kalau sanggup bangun, alhamdulillah. Kalau tidak sanggup bangun, baru terbangun pas subuh, maka usahakan sebelum tidur salat witir. 3 rakaat paling kurang, ya. Jangan 1 rakaat. Ada yang tanya, ada 1 rakaat. 3 rakaat. Ya. Usahakan 3 rakaat paling kurang. Kalau mau full, jumlah salat witir 11 rakaat. Nah, jadi 2 rakaat kita salat malam itu jauh melebihi daripada salat-salat sunat yang kita lakukan di siang hari. Terserah apakah salat duha atau salat qabliyah, ba'diyah di siang hari, atau salat-salat hajat dan lain sebagainya. Tetap salat malam itu mengungguli. Kemudian wa an Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu qala awwalu ma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah in jafala an-nasu ilaihi fakuntu fi man ja'ahu falamma ta'ammaltu wajhahu wastabantuhu ariftu anna wajhahu laysa biwajhin kadzdzab. Qala fakana awwalu ma sami'tu min kalamihi an qala ayyuhan nas afshus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Diceritakan oleh Abdullah bin Salam. Ini Abdullah bin Salam ini sebelum dia Islam, dia ini ahlul kitab dia. Ahlul kitab artinya tokoh agama Nasrani.
yang sangat patuh dan taat dalam agamanya. Kemudian dia masuk Islam. Diceritakan oleh Abdullah bin Salam, awwalu ma qadima Rasulullah SAW ilal Madinah, ketika pertama Rasulullah sampai ke Madinah, injafalan nasu ilaihi, orang-orang berkumpul menyambut Rasulullah. Mereka menyambut Rasulullah dengan syair yang sangat populer, yaitu syair tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina, ya, dan seterusnya. Itu penyambutan orang Madinah. Karena penyambutan seperti itu kebiasaan orang Madinah. Orang Madinah itu kalau ada acara-acara dia lebih hidup suasananya. Itu kebiasaan orang Madinah. Makanya Rasulullah ketika suatu hari intal-intu atau intal baru lah, ya, ada walimah. Rasulullah dari pihak perempuan atau dari pihak laki-laki, ketika menghantarkan itu Rasulullah mengatakan kepada sahabatnya, tolong siapkan apa itu? Rafaiyah. Alat rebana maksudnya, ya. Saya suruh siapkan itu. Saya katakan innal ansar, karena sesungguhnya orang-orang Ansar, dia orang Madinah, suka hal-hal seperti itu. Maka kemudian disiapkan alat itu, dihantarkanlah pengantin. Termasuk di situ ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika Rasulullah sampai di Madinah, itu disambut luar biasa oleh penduduk Madinah dengan syair-syair. Dengan syair-syair yang sangat indah. Sebagiannya sering kita dengar, ya, dibacakan di acara-acara, ya. Nah, orang-orang semua menunggu. Injafalan nasu ilaihi, mengelilingi Rasulullah. Fakuntu fi man ja'ahu, kata Abdullah bin Salam, aku termasuk orang yang mengelilingi Rasulullah dan berdiri pada posisi dekat dengan Rasulullah. Karena dia tokoh agama, dia ingin melihat langsung wajah Rasulullah dari dekat. Maka dia mengatakan, ya, falamma ta'ammaltu wajhahu, ketika aku sangat dekat dengan Rasulullah, aku perhatikan wajahnya dari dekat. Ta'ammaltu wajhahu wastabantuhu, aku berhadapan dengannya. Ariftu anna wajhahu laisa biwajhin kadzdzab, ketika itu aku memutuskan ini wajah bukan wajah pembohong. Ada wajah yang bersih, bersinar, teduh, tenang, ya, bukan wajah pembohong. Qala fakana awwalu ma sami'tu min kalamihi, kemudian Abdullah bin Salam mengatakan, kata-kata pertama yang diucapkan oleh Rasulullah ketika sampai di Madinah, dan itu merupakan kata-kata pertama yang aku dengar dari Rasulullah, kata Abdullah bin Salam. Apa kata-kata itu? Ayyuhan nas, wahai manusia, afshus salam, tebarkan salam, kedamaian. Wa at'imut ta'am, dan bagi-bagilah makanan. Wasilul arham, dan sambungkanlah silaturahim di antara kalian. Wasallu bil laili wan nasu niyam, dan salatlah di tengah malam. Wan nasu niyam, ketika manusia sedang tidur. Tadkhulul jannata bisalam, dengan demikian kalian dapat masuk surga dengan damai. Ya. Jadi begitulah Rasulullah. Meskipun dia ditunggu, yang dengan ditunggu dengan acara yang luar biasa, penyambutan luar biasa, tidak kemudian datang Rasulullah suruh bawa mimbar, kemudian ceramah kenegaraan serius. Tidak seperti itu. Rasulullah mulai masuk Madinah dengan pesan yang sangat sederhana, tidak memberatkan orang.
Tidak begitu masuk Madinah ini kita atur ini, kita buat ini, kita ini. Rasulullah masuk dengan pesan yang sangat sederhana, tapi mengandung nilai-nilai kemanusiaan yang sangat tinggi. Sederhana, tapi sangat luar biasa. Yang pertama, afsyus salam. Tebarkan kedamaian. Hal-hal sederhana dalam mengokohkan ukhuwah. Afsyus salam, tebarkan kedamaian. Itu yang paling utama dulu. Tidak ada begitu masuk Madinah diperintahkan ini, diperintahkan itu, wajib ini, wajib itu, langsung yang ini kena hukum cambuk, kena potong leher. Tidak ada potong-potong dulu. Makanya jangan sampai ada orang-orang baru belajar Islam, jangan sampai yang pertama dia dengar itu langsung yang mencuri kena potong tangan, yang ini kena cambuk. Jangan itu dulu. Itu bagian akhir daripada syariat. Itu pagar syariat, itu pagarnya. Itu bagian akhir. Jangan itu dulu. Kayaknya ada ungkapan dari seorang ulama, ya. Seandainya Islam ini, bagaimana ungkapannya itu? Seandainya Islam ini diperkenalkan terlebih dahulu hukuman-hukumannya, maka tidak akan ada yang masuk Islam. Hukuman-hukuman itu terakhir. Kewajiban-kewajiban itu terakhir. Ancaman-ancaman itu terakhir. 13 tahun Rasulullah berdakwah di Mekah, tidak ada ancaman, tidak ada hukuman-hukuman. Baru itu berlaku ketika Rasulullah sampai ke, itu pun tidak langsung. Syariat itu baru berjalan setelah 2 tahun Rasulullah di Madinah. Baru kemudian turun perintah puasa Ramadan, turun perintah zakat, turun perintah haji, turun larangan ini, turun larangan itu. Jadi ketika manusia hatinya sudah didahului dengan kedamaian. Udah lunak hatinya, udah damai hatinya, udah tentram hatinya, baru masuk syariat. Nah, makanya pesan pertama Rasulullah, afsyus salam. Ya. Kan dalam fikih seperti itu. Kalau ada orang Kristen masuk Islam, disuruh jangan dulu suruh sunat dia. Enggak jadi masuk Islam dia nanti. Ada orang sudah tua mau masuk Islam. Begitu dia mau masuk Islam, didudukkan. Nih sebelum kamu masuk Islam, dengarkan baik-baik. Kamu harus ini, itu enggak jadi. Begitu ada orang mau masuk Islam, yang pertama kita lakukan, syahadatkan dia. Jangan sampaikan apapun itu. Bahkan dalam masalah sunat pun, disampaikan kepada dia hukum sunat. Kalaupun dia tidak mau melakukannya, maka dia tetap sah keislamannya. Ya. Ini juga penting kita ulangi sedikit masalah itu, ya. Jadi kalau ada non-muslim yang ingin menyatakan dirinya Islam, itu hendaklah langsung diislamkan. Jangan ditangguhkan. Jangan ditangguhkan. Tidak boleh misalnya, ini ada orang mau masuk Islam. Dia mau masuk Islam hari Rabu atau hari Kamis. Kemudian pengurus masjid ngomong, pas kali nanti hari Jumat kita syahadatkan. Dia mau masuk Islam hari Rabu, tapi ditangguhkan hari Jumat. Siap Jumat biar ramai orang yang lihat. Kalau dia mati hari Kamis, siapa tanggung jawab? Tidak bisa seperti itu. Orang yang mau masuk Islam, langsung masukkan. Dan tidak perlu. Jangan kita panik. Datang orang masuk Islam, ini mau masuk Islam. Sebentar saya telepon Ustaz Wahyu dulu. Atau Ustaz Fulan. Tidak perlu telepon siapapun. Ketika, ini nanti kadang-kadang di antara kita siapa yang Allah berikan kemuliaan itu, ya.
Ketika Allah datangkan seorang non-muslim kepada kita untuk masuk Islam, itu siapa yang datangkan dia? Allah. Allah bisa saja bawa dia ke ulama, ke tengku, tapi tidak. Allah datangkan katakanlah ke kita. Artinya Allah ingin kita mendapatkan pahala yang tidak mudah didapatkan oleh orang lain. Pahala mengislamkan orang kafir. Jadi begitu datang langsung islamkan. Meskipun kita mungkin na'udzubillah baru buat dosa, baru tipu orang misalnya. Datang non muslim islamkan, langsung islamkan. Masalah kita sedang dalam maksiat, dalam keadaan tidak baik, dalam berdosa, itu nomor 2. Syahadatkan dia, selesai syahadatkan, baru bawa dia untuk belajar. Baru cari ustadznya, baru cari apa tempat belajarnya. Jadi tidak perlu apa namanya, ini baru dia belajar. Demikian juga untuk buat pengumuman. Ya. Tak perlu ditangguhkan demi untuk diumumkan di hari Jumat, tak perlu. Dan itu dari mana itu? Referensinya dari mana itu? Menangguh-nangguhkan itu dibuat pengumuman biar ramai yang tahu. Dari mana referensinya itu? Pernah enggak dulu Rasulullah seperti itu menangguhkan? Tak. Bahkan Rasulullah pernah marah dalam perang. Sedang perang berkecamuk, Usamah sedang melawan satu orang musyrik dengan pedang. Ketika pedangnya itu sedikit lagi menghunus leher orang musyrik itu, dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tetap dipotong lehernya oleh Usamah. Karena dia berpikir si musyrik ini bersyahadat karena kondisi menyelamatkan dirinya saja. Itu taktik dia. Selesai perang dipanggil sama Rasulullah. Saya dapat informasi kamu membunuh orang yang bersyahadat. Kata Usamah, "Tidak, wahai Rasulullah. Dia itu bersyahadat hanya untuk taktik dia saja. Maka saya bunuh saja dia." Apa kata Rasulullah? Hala syaqqaqta qalbahu? Apakah engkau sempat membelah hatinya? Engkau melihat isi hatinya seperti itu? Tidak boleh. Siapa dan alasan apapun terserah. Ya, alasan apapun. Apakah dia alasan mau nikah atau alasan apapun. Kalau dia sudah menyatakan dirinya mau masuk Islam, maka langsung disyahadatkan. Tidak perlu kita periksa kali dulu. Kita periksa ini betul-betul apa main-main nih. Kita interview dulu kayak daftar apa kerja ya. Tidak perlu. Langsung disyahadatkan. Tapi kemudian setelah itu kalau dia apa namanya tiba-tiba kembali murtad, itu kita tidak dituntut oleh Allah. Yang dituntut oleh Allah seperti kata Syekh Al-Hasani dalam kitab Kifayatul Akhyar, kalau seorang khatib sedang menyampaikan khutbah di atas mimbar hari Jumat, datang orang non-muslim, masuk dia ke masjid, dia panggil khatib, tunjuk tangan, saya mau syahadat. Khatib itu mengatakan, tunggu sebentar, saya selesaikan khutbah saya. Khatib itu terancam kafir. Tidak boleh ditangguhkan. Kalau ada orang masuk Islam, harus langsung disyahadatkan. Adapun setelah itu baru kemudian yang tadi kita sampaikan ya, kita bawa dia ke orang yang berilmu untuk diajarkan keislamannya yang bagus. Nah, kembali ke hadis Rasulullah tadi. Jadi yang pertama pesan Rasulullah ketika sampai ke Madinah, afsyus salam, tebarkan salam. Kemudian wa at'imut ta'am, berbagi-bagi makanan. Suruh bagi-bagi makanan. Suruh kalau ngopi ajak kawan rame-rame.
Itu disuruh oleh Rasulullah begitu sampai ke Madinah. Sesimpel itu. Sesederhana itulah Islam. Jangan terlalu berat-berat. Wa'timut ta'am, bagi makanan. Bagi makanan. Banyak-banyak bagi makanan. Jangan makan sendiri ya. Banyak-banyak bagi makanan. Wa'timut ta'am, dan bagi makanan. Wasilul arham, dan sambunglah silaturahim. Wasallu bil laili wan nasu niyam. Kemudian terakhir Rasulullah berpesan, dan salatlah di malam hari ketika manusia sedang tidur. Jadi salat qiyamul lail itu menjadi pesan pertama Rasulullah ketika pertama masuk Madinah. Qiyamul lail, salat malam. Tadkhulul jannata bisalam, dengan beberapa amalan sederhana tadi kalian akan masuk surga bisalam, dengan penuh kedamaian. Artinya itu jalan-jalan pintas masuk surga, masuk jalan-jalan mulus ya. Hal-hal sederhana, berbagi kedamaian, bagi-bagi makanan, sambung silaturahim, qiyamul lail, maka jalan ke surga menjadi cepat ya, bisalamin, menjadi mulus. Kemudian wa an Abdillah Ibnu Amru anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fil jannati ghurfatun yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha. Faqala Abu Malik al-Ash'ari, liman hiya ya Rasulullah? Qala liman ataba al-kalam wa at'ama at-ta'am wa bata qa'iman wan nasu niyam. Daripada Abdullah bin Amru, Rasulullah bersabda, fil jannati ghurfatun, di dalam surga itu ada satu ruang istana. Yura zahiruha min batiniha, dari luar pemandangan tembus ke dalam, seperti ruang kaca. Wa batinuha min zahiriha, dan dari dalam tembus keluar. Ini bukan kaca film ya. Kalau kaca film dari dalam tembus keluar, dari luar tidak tembus ke. Ini dari luar tembus ke dalam, dari dalam tembus keluar. Satu ruang di istana di surga. Faqala Abu Malik al-Ash'ari, ditanya oleh sahabat Nabi Abu Malik al-Ash'ari, liman hiya ya Rasulullah? Untuk siapa ruang istana tersebut? Rasulullah menjawab, liman atabal kalam wa at'amat ta'am wa bata qa'iman wan nasu niyam, untuk orang yang manis mulutnya. Kalau berbicara manis, lembut ya. Wa at'amat ta'am, dan untuk orang yang suka berbagi makanan. Wa bata qa'iman wan nasu niyam, dan orang yang suka salat malam ketika orang lain sedang tidur. Menariknya, dalam dua hadis tentang mudah masuk surga, selalu masuk bagi-bagi makanan. Makanya dulu di Aceh itu ada istilahnya ada orang yang suka bayar kopi orang lain. Itu di Aceh dulu, teringat saya dulu di kampung-kampung seperti itu. Khususnya itu waktu panen-panen, musim-musim panen padi. Bukan orang kaya, bukan orang kaya. Di kota yang kalau bayar kopi itu mesti orang kaya, yang lain gratis lalu. Enggak. Kalau di kampung-kampung itu begitu, besoknya musim-musim panen sawah, itu biasa orang Aceh kampung. Setelah dia minum kopi, kan orang-orang di kampung itu sebelum ke sawah dia ke warung kopi dulu pagi-pagi itu, jam-jam siap subuh, jam-jam 6 kopi. Kalau musim panen itu begitu dia siap kopi, waktu dia mau pulang langsung dia ngomong ke yang punya kopi. Ini untuk pagi ini semua yang ngopi, semua yang minum kopi saya bayar. Rupanya ini referensinya hadis. Kayaknya jangan orang kampung ini ya, sekali dua kali dia satu dua hadis dia dengar, tapi dia amalkannya itu habis-habisan. Jadi seperti itu. Ternyata referensinya adalah
Hadis. Wa at'amat ta'am. Orang yang suka berbagi-bagi makanan, jalan masuk surganya mulus, lancar. Jadi jangan suka gratis ya. Dan kalau bisa setiap bayar itu jangan hanya untuk sendiri, tapi dilebihkan. Dan ini semua nih. Ustaz-ustaz gitu juga, jangan mentang-mentang ustaz selalu. Kadang-kadang ini satu masalah juga. Mentang tengku, ustaz selalu gratis. Padahal contoh dari Rasulullah tidak seperti itu. Rasulullah tidak suka gratis. Rasulullah, makanya salah satu akhlak Rasulullah itu, siapapun yang memberi sesuatu ke Rasulullah pasti dibalas pemberian itu. Kan beda dengan kita ya model ustaz-ustaz tengku kita sekarang. Maksudnya ini ngomong untuk diri sendiri ya. Selalu dapat, tapi kadang-kadang jarang berpikir untuk Rasulullah tidak seperti itu. Salah satu akhlak Rasulullah, setiap diberikan pasti dibalas. Tidak ada orang yang kasih sesuatu ke Rasulullah tanpa Rasulullah balas. Dibalas. Bahkan saking baik Rasulullah itu, ada sahabat yang usil, kan, yang sering kita dengar kisahnya itu. Ada seorang sahabat namanya siapa itu? Dia tinggal di Madinah dia. Dia tinggal di pinggir Madinah, di pelosok. Tapi dia sangat cinta kepada Rasulullah. Setiap dia ke Madinah itu, kalau dia udah ke kota, dia pasti ke rumah Rasulullah. Harus berjumpa Rasulullah walaupun melihat wajah Rasulullah saja. Dan setiap dia pergi ke kota Madinah itu, kalau dia sudah ke kota, dan kalau dia jumpa Rasulullah, pasti dia bawa sesuatu. Enggak pernah pergi tangan kosong. Sampai suatu ketika dia masuk kota Madinah. Tapi ketika itu dia tidak bawa uang. Tidak bawa apa-apa, tidak bawa uang. Karena sudah terbiasa tidak pergi ke Rasulullah dengan tangan kosong, akhirnya dia beli kue dengan berhutang. Dia beli kue berhutang. Dia datang ke tukang kue berhutang. Ini saya, tolonglah bantu saya mau jumpa Rasulullah. Kan tidak mungkin saya tidak bawa apa. Sedikit saja kuenya. Berhutang, nanti saya bayar. Diambil kue itu, dijumpai Rasulullah, dikasih kue itu ke Rasulullah. Ternyata berhari-hari, berminggu-minggu, sahabat ini tidak ada kerjaan, dia nggak dapat kerja. Sehingga tidak ada uang bayar hutang, bayar kue tadi. Tidak ada uang untuk bayar kue. Karena yang punya kue selalu minta-minta, akhirnya dia bingung sendiri, ini bagaimana caranya. Saking polosnya, dia bawa tukang kue itu ke Rasulullah. Dia bawa tukang kue itu ke Rasulullah. Dia bilang, wahai Rasulullah, mohon maaf, saya berhutang ke dia kue yang saya kasih minggu yang lalu. Itu karena saya berhutang ke dia. Saya tidak punya uang, Rasulullah. Akhirnya Rasulullah ambil uang dan membayar hutang si laki-laki. Jadi Rasulullah itu tidak selalu menerima saja, tapi selalu membalas. Bukan hanya menerima saja, tapi membalas. Dan itu pesan Rasulullah. Man ahsana ilaikum fakafi'uhu. Siapapun yang pernah berbuat baik kepada kalian, memberikan sesuatu kepada kalian, fakafi'uhu, berusahalah untuk membalas. Cari cara. Jangan merasa hebat diri. Mentang-mentang atasan, siapa yang kasih? Oh, dia kasih karena saya atasan. Kemudian tidak berpikir untuk balas. Walaupun atasan, balas juga. Jangan terima-terima aja hadiah bawahan, enggak pernah dikasih balik. Balas, kasih. Fakafi'uhu, berusahalah untuk membalasnya. Fa illam takun tukafi'uhu, setelah
kamu cari cara untuk membalas, tapi tidak bisa. Misalnya dia mungkin bantu kita terlalu besar dia bantu, sehingga kita nggak mampu membalas sepadan. Maka apa solusinya? Fad'ullaha, cara balasnya berdoalah kepada Allah untuk orang tersebut. Sampai kapan berdoanya? Hatta tara, sampai engkau melihat bahwa kebaikan yang dia berikan kepadamu telah dibalas oleh Allah. Dia terus doakan dia. Sampai engkau melihat bahwa kebaikan yang dia berikan untukmu telah dibalas oleh Allah, baru boleh berhenti berdoa. Nah, ini untuk orang-orang yang sering dapat gratis, ya. Nah, artinya jangan merasa bangga, jangan mengambil kesimpulan. Ada orang suka mengambil kesimpulan seperti itu. Alhamdulillah kita jadi orang baik. Setiap pagi ke warung kopi ada yang bayar, nggak pernah harus bayar sendiri. Itu nggak bagus itu. Itu justru kita menampakkan diri tidak membalas kebaikan orang. Tidak seperti itu yang Islam suruh. Ya. Nah, kemudian di akhir Rasulullah mengatakan dalam akhir hadis tadi, wabata qa'iman wan nasu niyam, dan senantiasa salat di malam hari ketika orang sedang tidur. Nah, jadi untuk orang yang tutur katanya lembut, untuk orang yang suka berbagi-bagi makanan, dan untuk orang yang suka salat qiyamul lail ketika orang tidur di tengah malam, untuk orang itulah Allah siapkan satu ruang istana di surga yang dia itu tembus dari dalam keluar, dari luar ke dalam. Resort, ya. Surga, setiap penghuni surga itu diberikan resort. Kalau sekarang bahasanya resort. Enggak nempel-nempel rumah, enggak nempel-nempel beratan, enggak. Masing-masing ahli surga itu satu istana. Satu istana yang tamannya luas, yang pohon-pohon di taman itu, satu pohon itu besar, pohon itu kalau kuda mengelilingi pohon itu, dia baru sampai ke titik balik itu, ke titik pertama dia putar 1 tahun perjalanan. Itu satu pohon di surga yang terdapat di taman setiap ahli surga. Ada banyak pohon. Makanya ketika dikatakan ghurafun, ruang-ruang yang tembus dari dalam keluar, dari luar ke dalam, jangan berpikir nanti dilihat sama orang malu. Itu di istana masing-masing dengan taman yang luas dan tidak sendiri, rame. Ya, ada hadisnya itu yang menjelaskan nanti tentang keramaian di surga. Baik, karena sudah masuk waktu insyaallah kita lanjutkan malam Sabtu depan. Demikian untuk malam ini, mudah-mudahan ada manfaat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.